Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari anak-anak saja katakan, Yesus lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Menjawab lebih dari yang Kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. caranya. Mari hambanya. Di waktu Yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke, kita berdoa. Kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini karena Tuhan mengasihi kami. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya karena kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, dari makanan saja, tapi kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat kami bertumbuh, yang membuat kami menjadi kuat, yang membuat kami jadi hebat dan dahsyat karena kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati pemberitaan firman Tuhan, diberkati hamba-Mu yang menyampaikan buat anak-anak kami yang luar biasa ini, dan setiap kami yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, saya dengar dulu. Ini kelas berapa? Kelas 7 ya. Oh, campuran ya. Ya, kelas 7 dulu, kelas 7 baru kelas 8, 9.
Kelas 7, Shalom kelas 7. Kurang ini ya. Kayaknya belum makan pagi ini. Oke, kelas 7. Kelas 7, Shalom kelas 7. Baru serapan tadi. Oke. Kelas 8 coba lambaikan tangan kelas 8. Oke. Salam kelas 8. Belum mandi pagi kayaknya. Astaga. Oke, coba dengar kelas 8 lagi. Salam kelas 8. Oh, luar biasa. Udah mandi berarti. Kelas 9 mana kelas 9? Oh, ini kakak-kakak yang udah mau ini ya, udah mau selesai ya. Shalom kelas 9. Shalom. Wih, mantap. Lebih kencang lagi. Salam kelas 9. Shalom. Oke, itu luar biasa. Shalom Ibu Guru. Waduh, Ibu gurunya cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa ya. Terima kasih buat kesempatan, kepercayaan untuk saya bisa berbicara kepada adik anak-anak. Tuhan berkati ya. Terima kasih Ibu Guru, sekolah semuanya. Karena kemarin Ibu Dormasi yang konfirmasi. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Oke, saya tidak akan berbicara lama, paling tidak sampai jam 10 ya Bu ya. Iya, sampai jam 10 ya. Oke. Iya. Iya. Oke, saya perkenalkan diri, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sudah Betul kenal. nggak? Betul. Iya, kalau ketemu di jalan panggil saja Bapak ya, Pak atau Om boleh ya. Nama saya Roma Yanto Sangkai. Oke. Saya dari Kapuas ya, Kapuas tapi Kapuas Hulu, bukan Kuala Kapuas, bukan kotanya. Jadi saya sudah punya istri ya, saya sudah juga punya anak ya. Jadi saya sudah berkeluarga dan saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Oke Bang, mainkan saja Bang. Pelan-pelan tidak bisa. Oke, Bang, main gitu Bang. ya. Oke. Saya akan berbicara buat kita. Sebenarnya saya kira satu kelas ya. Satu kelas. Saya pikir satu kelas tadi, tapi ini banyak sekali ya. Karena saya sudah punya catatan sendiri, kalau satu gampang untuk buatnya, tapi ini banyak, jadi saya tidak akan buat. Saya hanya mau sesuatu yang saya mau sampaikan buat kita. Ya, saya akan baca ayat Alkitab buat kita. Dikatakan di dalam Alkitab Yesaya pasal yang ke-43. Oke, yang belakang tidak boleh ngobrol dulu, dengar Om dulu. Yang belakang kasih kesempatan Om untuk berbicara. Oke, kasih kesempatan sebentar ya. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat dikatakan gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku akan mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang ada Alkitab coba, yang di handphonenya yang ada boleh kita baca bersama-sama. Kita ya, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Yesaya pasal yang ke-43 ayat keempat. Sudah? Sudah. Oke. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oke, kalau semua sudah, hitungan ketiga kita baca dengan suara yang lantang yang memberkati teman kita kiri kanan ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau Berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, Om punya cerita, ada seorang yang masih usia 7 tahun. Om Rogan nih. Ya, berarti kalau 7 tahun dia udah masuk SD kelas 2 atau kelas 1 ya. Karena 6 tahun masuk kelas 1. Berarti kira-kira dia kelas 2 atau kelas 1. Anak ini dia tidak nakal.
Dia baik saja di kelas, tapi dia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan, dengan lingkungannya, sehingga sulit dia berteman dengan satu dengan yang lain, anak ini. Dan akhirnya dipanggillah orang tuanya, dipanggillah mamanya, dipanggil mamanya, dibilang sama ibu gurunya kepada mamanya, "Bu, anak ibu kami tidak bisa didik di sekolah. Anak ibu kami tidak bisa bersama dengan teman-teman, karena dia tidak bisa bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi anak ibu kami serahkan ke ibu dan dia tidak boleh sekolah." Sedih nggak orang tua? Sedih nggak mamahnya? Sedih, mamanya sedih. Mamanya sedih. Dia menatap anaknya dan dia berkata, "Saya punya anak, dari 7 anak, kok dia yang ditolak oleh sekolah? Kenapa?" Dan mamahnya berkomitmen. Mama panggil dia, mereka pulang ke rumah. Pas di rumah, mama cerita sama dia, "Nak, mulai sekarang kamu tidak lagi ke sekolah." "Kenapa?" bilang anaknya. "Karena kamu anak yang paling pintar. Oh, Albert Einstein. Jadi mama akan mengajar kamu di rumah. Dan kamu harus ikut mama." "Iya mah, saya akan belajar di rumah. Saya akan mau jadi orang hebat. Saya mau akan jadi orang sukses." Dia bukan karena dia nggak bisa apa-apa, karena ada salah satu penyakit yang membuat dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-teman. Atau kalau bahasa agak lebih ininya, memiliki kejiwaan yang berbeda. Anak ini memiliki kejiwaan yang berbeda. Tapi mamanya bilang, "Nah, kamu pintar, kamu akan belajar di rumah." Karena guru-guru tidak sanggup lagi mengajar karena saking pintarnya. Luar biasa. Anak ini pintar luar biasa. Siapa yang mau belajar di rumah? Angkat tangan. Saya. Tapi juga harus belajar di sekolah. Singkat cerita, anak ini menjadi anak yang hebat. Siapa yang pernah lihat lampu yang begitu berkilau-kilau? Siapa pernah lihat lampu? Siapa yang menciptakannya? Thomas Alva Edison. Dialah Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu yang tidak diterima di sekolah. Karena dia punya Jadi anak-anak yang saya kasihi, kita punya keterbatasan. Mungkin keluarga kita kurang mampu, orang tua kita keadaannya tidak baik, keadaan kita tidak baik hari-hari ini. Tapi ingat, saya mau katakan, kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya rencana yang hebat atas hidup kita. Amin. Siapa yang di sini punya cita-cita, yang sudah punya cita-cita, coba lambaikan tangan. Saya. Yang punya cita-cita. Yang punya cita-cita. Oke, tentu kita semua punya cita-cita. Ya. Anak-anak, tentu kita semua punya cita-cita. Tapi Tuhan Yesus. ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saya punya cita-cita. Cita-cita. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. saya menjadi Saya akan menjadi orang sukses. orang sukses. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Saya yakin Saya yakin Tuhan Tuhan bersama dengan saya. saya. Tepuk tangan semuanya. Praise the Lord. Saya mau berkata, mungkin hari ini kita tidak bisa apa-apa. Anak-anak mungkin di sekolah ranking 1 terus dari belakang. Siapa yang ranking 1 terus dari belakang? Coba angkat tangan. Gak ada yang berani. Ranking 1 terus dari belakang. Oh, hebat.
tidak jadi masalah, yang penting ranking Oh. ini belah. Dan. Siapa yang ranking 2 dari belakang ke tangan? Nggak ada yang ngaku. Lihat ranking 3 dari belakang. Ranking 3 dari belakang. Sip. Kalau yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 dari belakang, mulai besok harus rajin belajar. Amin. Harus rajin belajar, amin. Yang ranking 1 sampai yang kelima dari belakang angkat tangan. Oh, nggak ada yang ngaku nih. Oke, harus rajin belajar. Nah, Alkitab ini mengajarkan kita bahwa kita sangat berharga. Anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga. Anak-anak, bagi guru-guru di tempat ini, kalian sangat berharga. Kalian istimewa. Kalian luar biasa. Ya. Jadi kita lihat ada satu cerita, ya, yang dari namanya adalah Tony Melendez. Ya, dia dari negara Nicaragua. Tony Melendez ini, anak-anak dia tidak punya tangan, lahir cacat. Siapa yang di sini masih utuh kaki tangannya? Coba angkat tangan. Wah, utuh semua ya. Dia tidak punya kedua tangannya, dia hanya punya kaki. Tapi dia hebat. Dia bisa mainkan alat musik melalui kakinya. Keren. Dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya, dia bisa tampil di hadapan paus, menyanyikan sebuah lagu dengan petikan dari kakinya. Itu namanya Tony Melendez. Dia memberkati orang melalui keterampilannya menjadi pemain gitar hebat. Yang biasanya gitar, kalau main gitar pakai Tangan. tapi ini pakai Kaki. kaki. Aku minta ajarin nanti. Yang punya tangan, coba yang laki-laki angkat tangannya. Jangan suka pukul temannya. Aduh, siapa nih? Coba laki-laki, coba angkat tangan laki-laki. Sini kamu sayang, sini. Kamu berdiri sini. Sini. Angkat tangan yang laki-laki ini. Sini sayang, sini. Berdiri sini. Angkat tangan yang laki-laki, coba. Yang laki-laki. Kalau perempuan yang angkat tangan berarti kita curiga sama dia. Yang laki-laki angkat tangan. Mulai sekarang. Ikut Om. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Saya bertobat. Saya bertobat. Tidak mau pukul teman. Tidak mau pukul ke teman. Langsung ke temannya gini. Oke, ulang lagi. Angkat tangannya yang laki-laki. Yang tidak angkat tangan laki-laki, lihat perempuan, curiga sama dia. Angkat tangan laki-laki. Ayo, yang laki-laki. Yang nggak angkat tangan berarti bukan laki-laki. Nah, ini lain lagi. Angkat tangan, udah siap? Siap. Siap laki-laki. Siap. Siap laki-laki. Siap. Mulai sekarang Mulai sekarang. saya Saya bertobat. bertobat. Tidak lagi Tidak lagi pukul teman. pukul teman. Tepuk pundaknya jangan pelan. Ini kencang. Gitu. Ulang lagi. Ulang. Laki-laki. Angkat tangan. Laki-laki angkat tangan. Mulai sekarang Mulai sekarang saya saya bertobat. bertobat. Tidak mau Tidak mau pukul teman lagi. pukul teman lagi. Oke, silakan duduk. Sekarang perempuan berdua maju. Perempuan sini, biar berdua maju. Ini maju, Pak. Oke, yang satu sini, yang tadi kamu kayak Om ya. Yang saya kamu sini. Ya. Yang perempuan angkat semua tangannya. Tanganku berharga. Tidak boleh jambak-jambak. Ayonya. Oke, ayo yang boleh jambak teman. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini jambak nih. Oke, silakan duduk. Terima kasih.
Ada cerita di Alkitab, anak-anak muda, saya sebentar lagi ya, 5 menit lagi, oke? 1 jam. Oke, 5 menit. Siapakah tahu cerita ini? Ada seorang anak muda yang kemerah-merahan, yang ganteng seperti apa ya? Yang paling ganteng di sini. Saya. Wih, ini yang paling ganteng sini. Wah, betul. Kalau tanya mereka, kepala ini dari mana awalnya? SMP 2 ini. Hebat loh ini. Serius loh. Saya ketemu kemarin di Kesongan beberapa orang menjabat sebagai ini. Dulu di mana sekolah Pak? Di Pelangkaraya. Di mana? Kami dari SMP 2 awalnya. Hebat loh SMP ini. Melahirkan orang-orang hebat. Mulai hari ini, generasi ini, nanti 5 tahun, 10 tahun harus ada orang hebat dari tempat ini. Di pemerintahan Kalimantan Tengah. Amin. Amin. Maka boleh itu anak-anak tidak boleh meremehkan dirinya karena kita berharga. Saya mau anak-anak yang SMP tidak boleh merokok lagi. Komitmen dengan dirinya. Enggak, papaku jauh, mamaku jauh, mereka enggak. Itu kamu yang membuat dirimu berharga. Mulai sekarang. Oke, yang laki-laki secara khusus, karena om pernah jadi juga SMP dulu nakal. Diam-diamnya merokok di pojok-pojok. Dilihatnya guru baru dibuang, habis dibuang diambil lagi. Di sini tidak ada, di sana ada. Angkat tangan yang laki-laki, coba angkat tangan. Yang laki-laki, walaupun gak merokok, gak apa-apa. Mulai sekarang, ikutan. Mulai sekarang, saya berharga di mata Tuhan. Saya tidak mau merokok lagi. Saya komitmen dengan Tuhan supaya saya berhasil. Tepuk tangan semuanya, coba angkat tangan semuanya, laki-laki perempuan. Mulai sekarang saya tidak mau menyimpan video porno, gambar-gambar porno di handphone saya. Saya bertobat karena saya berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Om akan berdoa buat kita. Oke. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.